Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan sedikit membahas tentang hikmah dari perang Uhud. Teman-teman, kisahnya dimulai dari sini. Setelah perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, kaum kafir Quraisy ingin membalas dendam atas kekalahannya mereka. Kaum muslim banyak menghadapi rongrongan baik dari orang-orang dari dalam kota Madinah maupun gerombolan musyrikin yang ada di kota Mekah. Keluarga tokoh-tokoh musyrikin yang terbunuh dalam perang Badar menggalang dana untuk mengadakan serangan balasan. Jadi ketika perang Badar sudah selesai, teman-teman, itu dimenangkan oleh umat Islam, tapi kaum kafir Quraisy itu tidak rela kalau mereka itu kalah. Lalu mereka mengadakan perkumpulan bagaimana cara mengadakan serangan balasan, karena mereka tidak terima kalau mereka dikalahkan oleh umat Islam. Teman-teman, peperangan ini adalah peperangan yang dahsyat sekali. Perang Uhud merupakan peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Perang tersebut terjadi pada tanggal 22 Maret 625 Masehi, atau kalau hijriahnya tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriah. Perang Uhud terjadi setelah sekitar setahun terjadinya perang Badar. Tentara Islam waktu itu berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang. Dinamakan perang Uhud karena perang tersebut terjadi di dekat Bukit Uhud. Jadi kenapa perang ini dinamakan dengan perang Uhud? Bukan berarti ada 700 atau 3.000 orang tadi, teman-teman, tapi dinamakan dengan perang Uhud karena perang ini terjadi di dekat bukit yang namanya Bukit Uhud. Teman-teman,
Pada waktu itu, pada pertengahan bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, pasukan musyrikin, kafir Quraisy dan kabilah Arab lainnya menuju ke medan perang di dekat kota Madinah. Berita tentang kedatangan pasukan musyrikin itu didengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat dalam menyusun langkah-langkah strategis dalam memenangkan perang. Jadi di sini teman-teman, Rasulullah SAW itu tidak gegabah dalam mengambil tindakan, tapi Rasulullah SAW memusyawarahkan dulu apa langkah-langkah yang strategis dalam memenangkan peperangan. Jadi Rasulullah tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Rasulullah SAW masih bermusyawarah dengan para sahabat dalam menyusun langkah-langkah dalam memenangkan peperangan. Teman-teman, bisa saja Rasulullah SAW langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimenangkan. Tapi ini mengajarkan kepada kita agar ketika kita menghadapi sesuatu itu jangan gegabah, tapi kita harus musyawarahkan dulu apa yang kita lakukan itu bagus atau tidak. Kita musyawarahkan dahulu, jangan gegabah dalam mengambil suatu tindakan, tapi kita musyawarahkan dengan para tetangga atau teman-teman, saudara-saudara, agar keputusan itu bisa diambil bersama, tidak gegabah sendirian. Rasulullah SAW saja masih mau bermusyawarah, padahal bisa saja Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenangkan peperangan di dalam perang Uhud ini. Teman-teman, pada awalnya pasukan kaum Quraisy mengalami kekalahan. Namun situasi berubah setelah pasukan sebagian pemanah meninggalkan tempat yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW memerintahkan para pasukan yang ada di atas bukit agar tidak turun, karena para pasukan yang ada di atas bukit itu merasa bahwa semuanya sudah aman. Semua pasukan meninggalkan tempatnya. Akhirnya mereka diserang oleh para kaum Quraisy. Akhirnya mereka banyak yang terluka. Teman-teman, mungkin kekalahan pasukan kaum muslimin ini sebagai pembelajaran bagi kita, jangan sampai berbuat gegabah atau
patuhi perintah-perintah orang yang memerintah kamu, asal perintah itu baik. Jangan sampai mengambil keputusan sendiri. Taatilah apa yang sudah diperintahkan oleh orang yang memerintah kamu. Karena dalam peperangan ini itu adalah sebuah ujian bagi kaum muslimin. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sendiri mengalami luka-luka teman-teman. Sampai gigi geraham beliau patah. Nabi Muhammad SAW bahkan sempat diisukan terbunuh hingga pasukan muslim terpengaruh oleh isu tersebut. Awalnya pasukan muslim akan membantah berita bohong tersebut. Namun Nabi Muhammad memerintahkan pasukannya untuk tidak membantah berita bohong tersebut karena dikhawatirkan mengundang serangan dari pasukan musyrikin yang lebih hebat lagi. Teman-teman, kita semua bisa mengambil dari kisah ini, yaitu perang Uhud itu adalah kekalahan kaum muslimin, tapi ini kekalahan sebagai ujian saja teman-teman, dan sebagai pelajaran bagi kita semua. Hikmah yang bisa diambil yaitu kesabaran Rasulullah SAW dalam memimpin peperangan. Maka dari itu teman-teman, mari kita patuhi apa yang sudah diperintah oleh orang yang memerintah kita. Dan saat itu Rasulullah SAW dalam mengambil suatu keputusan, beliau tidak gegabah. Beliau Rasulullah SAW bermusyawarah dahulu dalam mengambil sebuah keputusan. Teman-teman, mungkin cukup sekian dulu apa yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Bagi saya, jika ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya manusia biasa, kita semua juga manusia biasa, kita punya kesalahan, maka jika ada kesalahan dari saya, dari segi ucapan atau dari segi kata-kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.